Oke, teman-teman, izin memulai acara kita yang luar biasa di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam sehat selalu untuk teman-teman semua ya. Terima kasih udah bergabung di pagi hari yang luar biasa. Situasi di rumah saya di Jakarta ini agak hangat, agak panas. Mungkin karena beberapa hari yang lalu sempat hujan deras, berikut angin juga ya. Anginnya juga cukup luar biasa. Salam sehat untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti event yang luar biasa ini secara maksimal ya. Nah, teman-teman akan di-mute, tapi kalau ingin bertanya nanti silakan di-unmute atau bisa via chat terlebih dahulu. Nanti ada Mas Aldo akan membantu mengiring acara kita di pagi hari ini. Ada Mas Alfon juga. Nanti bacaan atau pertanyaan bisa dibacakan nanti pada saat chat. Atau nanti kalau coach kita, Coach Ludwig memberi kesempatan untuk langsung open mute, langsung bertanya, silakan langsung bertanya ke speaker kita yang luar biasa di pagi hari ini. Oke, sedikit bicara mengenai NQA. NQA adalah badan sertifikasi ISO. Kami melakukan audit ke perusahaan-perusahaan. Outputnya kalau direkomendasikan kami akan menerbitkan sertifikat ISO. Itu salah satu divisi. Salah dua divisinya adalah kami melakukan assessment juga. Yang lagi rame emang sekarang lebih ke energi assessment atau energi audit. Kemudian ada pen test, vulnerability assessment, diagnostic assessment yang terkait dengan cyber security dan assessment-assessment lainnya. Ya. Kemudian kami punya divisi pelatihan seperti divisi yang hari ini, ya webinar kita ini adalah dari divisi pelatihan. Kami juga punya pelatihan-pelatihan yang sifatnya soft skill maupun yang hard skill, ada yang certified internasional maupun yang nasional ya. Teman-teman yang ingin tahu apa saja modul pelatihan yang dimiliki NQA nanti bisa langsung kontak ke Mas Alfon atau ke Mas Aldo. Terakhir kita punya divisi software. Divisi software ini untuk mendukung teman-teman menjalankan ISO dengan mudah. Ya, kalau dulu kan ISO itu banyak paperwork ya, banyak kertasnya dan lain-lain. Dengan sebuah software semuanya udah digital, semuanya ada di mobile base ya. Jadi bisa approve, bisa baca software lebih gampang ya. Jadi lebih simple dan paperless ya. Itu ada beberapa software. Mengenai NQA, kita udah 37 tahun lebih di bisnis ini dengan jumlah sertifikat yang kita terbitkan lebih dari 55.000 sertifikat. Kami beroperasi di 100 negara termasuk Indonesia dan jumlah karyawan kita kurang lebih ada 1.000 di seluruh dunia. Dan hasil survei kepuasan pelanggan mereka happy dengan layanan yang dimiliki oleh NQA. Oke. Nah, hari ini webinar ini free alias gratis alias tidak berbayar. Jadi karena ini bentuknya sedekah ilmu dan hari ini yang akan memberikan sedekah ilmu adalah coach kita senior saya yang luar biasa itu Coach Ludwig Suparmo ya. Namun ada namunnya jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat itu ada sertifikat yang di kanan dalam bentuk e-sertifikat. Kemudian ingin mendapatkan materinya, nanti teman-teman akan lihat ya materinya isinya daging semua ya. Kemudian ada satu e-book juga. E-book ini dari pembicara kita langsung dari Pak Ludwig. Kemudian kalau ada yang lewat-lewat sedikit pengen nonton ulang di webinarnya ya. Jadi untuk mendapatkan itu semua ada sedikit investasi, nggak banyak ya. Hanya sebesar Rp150.000 saja. Ya, caranya gampang, foto barcode yang ada nanti teman-teman akan terkoneksi bisa langsung order untuk mendapatkan 4 item tersebut. Saya ulang, event kita gratis alias free alias tidak berbayar. Namun jika ingin mendapatkan 4 item tersebut, silakan foto barcode-nya nanti akan terkoneksi ke Mas Aldo atau Mas Alfon. Oke, nah ini e-booknya ya, e-booknya nanti yang akan dibagi ke Eh, teman-teman. Ini Izin langsung Pak, nanti karangan. berupa buku Pak, Oh, bukan, sorry. langsung Berupa buku. buku langsung ya, jadi Iya, bukan. nanti pilih satu dari 4 buku. Oke, jadi boleh milih salah satu dari 4 buku yang ada. Oke, jadi ini luar biasa teman-teman yang ingin mendapatkan buku hard ya, hard book ya, bukan e-book, bisa langsung hard book ya. Jadi silakan ya jika teman-teman berminat. Lanjut, Mas. Oke, judul hari ini atau yang akan dibawakan hari ini adalah berjudul Managing Risk and Risk Assessment at Work ya. Pembicaranya juga luar biasa, udah siap ya dengan materinya. Saya sebut dengan senior kita yang luar biasa. Guru saya juga yaitu Pak Ludwig Suparmo. Oke, saya tidak ingin buang waktu banyak. Kita langsung kasih kesempatan untuk beliau ya. Silakan Coach Ludwig atau Pak Ludwig, silakan Coach. Selamat pagi semuanya.
Saya lebih suka memanggil Mas dan Mbak supaya tetap muda. Tapi tentu saya menghargai dari Pak Putra. Terima kasih kesempatan ini. Hari Silakan, ini silakan. kita akan mempelajari kembali atau lebih tepat menyesuaikan juga dengan keadaan digital. Bagaimana risiko-risiko yang dihadapi di dalam pekerjaan. Di dalam pekerjaan at work. Jadi ini tidak membicarakan suatu risiko pada keuangan. Karena saya selalu suka langsung mengambil suatu contoh kenyataan seperti penutupan dan pemberhentian ribuan karyawan dari Sritex, ya itu risiko sangat kompleks dan menyebabkan diberhentikan. Tapi hari ini kita akan bicarakan mengelola risiko lebih banyak keadaan supaya tidak ada atau meminimalisasikan, mengurangi ya terhadap kecelakaan-kecelakaan di perusahaan misalnya. Dan itu adalah yang dimasukkan dalam manajemen risk assessment. Dimulai next pas langsung ada ini kembalilah mengenalkan diri saya karena saya pernah bekerja di industri juga. Kemudian saya harus menghadapi pada waktu ada kebakaran ataupun lift dari perusahaan di mana saya bekerja, tiba-tiba orang Jawa bilang anjlok, turun, ya jatuh. Pada waktu itu tentu kita sangat bersyukur tidak ada karyawan, tidak ada pengunjung yang dalam lift itu. Namun sering terjadi juga di tempat lain itu ada karyawannya. Saya selalu ingin langsung kepada kenyataan case study di mana ada lift yang jatuh dan ternyata ada seorang wanita yang baru 3 hari kemudian diketemukan di bawah lift itu ya. Itu di bandara di Medan. Tapi demikian juga ada kejadian di mana bahan kimia itu meledak, yaitu risiko. Termasuk yang baru kejadian bagaimana meledakkan amunisi itu menyebabkan beberapa orang meninggal. Tentu kita sangat sedih juga dan kita mengucapkan rest in peace. Saya katakan begitu, semoga mereka arwahnya diterima Tuhan. Dan itu sebenarnya ada SOP-nya. Jadi risiko-risiko begitu memang kita harus hadapi. Dan untuk itulah pembicaraan kami yang dari pengalaman kerja saya 36 tahun di beberapa perusahaan. Lanjut, Mas. Ada ini ya yang pertama kita harus mengikuti peraturan yang bahasa Inggrisnya disebut Health Security Environment, sekarang ditambah HSES adalah safety. Safety itu lebih penting. Di bahasa Indonesia disebut K3L. Tentu para manajer dan direktur selalu harus memperhatikan itu dan mengadakan training ataupun yang disebut itu latihan bersama ya. Itu selalu harus dilakukan secara periodik. Tiap 3 bulan minimum. Juga ada yang disebut crisis management. Termasuk itu bolehlah kalau itu lebih lama diadakan 6 bulan sekali setahun. Bagaimana menghadapi krisis. Di situ lebih luas. Tapi K3L itu paling berperan untuk inspeksi. Inspeksinya yang ketat. Lanjut. Jadi dimulai dari situ. Nah ini ada tadi contoh-contoh juga. Lanjut Mas. Dan pengalaman saya di industri lanjut. Industri pertambangan juga pernah saya diundang. Saya tidak bekerja di perusahaan pertambangan, tapi mereka mengirimkan manajernya bagaimana melakukan mitigasi. Mitigasi itu supaya siap menghadapi risiko-risiko kecelakaan. Lanjut, Mas. Dan di sini itulah yang paling penting kita mengerti mengenai risiko itu apa yang dikatakan dalam bahasa Inggris itu is a situation involving exposure to danger. Danger ya. Dan kalau secara verbnya dimasukkan kalau risiko itu kita
lalu ikut serta kena dampaknya, danger itu. Itulah risiko yang kita mengerti. Jadi sini kita tidak membicarakan risiko tidak berinvestasi atau risiko penanaman modal atau keuangan. Sekali lagi, risiko at work bagaimana dalam kita menghadapi di pekerjaan. Lanjut. Dan sering sekali kita harus, bukan sering, tiap hari kita harus siap ya. Seperti ini, meledaknya kebakaran. Siapa yang mau terjadi kebakaran di Pelumpang dulu itu dan akibatnya sangat meluas. Ini adalah bahan minyak, bahan baku untuk kendaraan, bensin, itu sangat berbahaya. Lanjut Mas. Itu semuanya oleh Pertamina sangat diperhatikan. Namun ada juga risiko menghadapi demo atau baik itu internal dari karyawan sendiri yang bahasa Inggris disebut commotion risk. Commotion itu mereka bergerak ya. Apalagi yang baru kita alami dan banyak dibicarakan adalah risiko menghadapi preman. Nah, itu pun termasuk saya pernah diundang oleh perusahaan besar yang bergerak dalam pembuatan karton dan kertas ya. Mereka yang dibutuhkan itu bagaimana menghadapi preman. Nah, itu juga risiko. Ada cara-caranya. Saya akan mengulas sekedarnya. Lanjut, Mas. Jadi itu saya selalu yang langsung kepada keadaan sesungguhnya ya. Managing risk and risk assessment. Jadi assessment itu adalah juga mengetahui lebih dulu kita membuat suatu perincian dari sebenarnya risiko apa saja sih yang bisa terjadi, tergantung dari industri tentunya ya. Ada juga risiko dari penerbangan. Nah, itu industri penerbangan lain pendekatannya tentu dengan industri perminyakan. Dan lanjut Mas, kita akan lihat lagi tergantung dari industrinya kita bisa menyiapkan. Oleh explanation yang sangat detail dikatakan risk is apa namanya dia link to uncertainty. Nah ini dia uncertainty. Kita tidak tahu, tidak mengerti dan siapa sih yang mau terjadinya suatu hal dampak yang jelek ya. Tetapi kita selalu harus siap. Jadi kata kuncinya dalam menghadapi risiko itu selalu harus siap. Siap apa aja? Dan kalau yang di industri dan di perusahaan tentu siap K3L-nya itu siap ya. Siap dengan sebelumnya itu K3L dan manajernya, direkturnya dan semua karyawan sudah dilatih. Dari mana latihan itu? Latihan itu didapatkan dari pembuatan SOP Standard Operation Procedure atau di dalam manual yang sekarang sudah harus dimasukkan secara digital di dalam setiap komputer karyawan itu sudah ditentukan. Jadi managing risk and risk assessment itu sekali lagi adalah karena kita kemungkinan bisa kerugian yang besar kan, potential for loss ya. Meskipun kalau seperti risiko penghentian karyawan itu bagi manajemen mungkin tidak demikian karena mereka malahan mendapat keuntungan untuk pemilik seperti Sritex itu. Pemiliknya dikatakan mungkin tidak kehilangan apa-apa. Namun seperti meledaknya suatu boiler atau pemanas ataupun kecelakaan di suatu industri tentunya menyebabkan kerugian yang cukup besar, apalagi kalau itu menyebabkan seseorang karyawan atau pengunjungnya meninggal. Lanjut Mas Aldo. Dan kita melihat bahwa negatif outcomes itu itulah yang kita sebaiknya tidak terjadi. Nah, itulah yang disebut managing risk and risk assessment. Jadi kita sudah mengakses, mengetahui, mempelajarinya lebih dahulu supaya tidak terjadi negatif outcome ini. Lanjut, Mas. Dan juga
ada yang impact yang dampak yang probability yang lainnya lagi. Itu bisa dampaknya bisa lebih luas kepada pengikut yang lainnya, maksudnya dari stakeholders ya, pemangku kepentingan itu juga bisa berdampak. Apalagi tentunya impact yang sangat berat kalau kita produksi ataupun kita mengirimkan supplier untuk barang produk yang consumer products, ya itu tentunya risikonya sangat besar. Lanjut, Mas. Nah, ini semuanya kita harus bisa ketahui lebih dahulu. Seperti tadi saya katakan, di dalam pabrik bila ada production risk. Sekarang pun tidak usah di pabrik, seperti makanan gratis untuk murid ya. Itu bagaimana memproduksinya oleh yang suppliernya atau yang membuatnya di dapur makanan. Itu pun produksi untuk makanan gratis yang bisa menyebabkan antara lain kita sudah baca sampai sakit perut, diare, pusing, bahkan itu sangat berbahaya ya. Lalu ada yang disebut institutional risk. Jadi dari institusinya itu lebih banyak juga yang kita hadapi sekarang, yang lebih banyak kepada politik ya, institusi pemerintahan yang menghadapi risiko apabila tidak begini, apabila tidak begitu. Begitu juga institusi agama bisa terjadi risiko besar. Maka mereka harus menyiapkan cara mereka menghadapi risiko-risiko apa yang paling sering. Quality improvement ya, bukan improvement, salah ketik saya. Jadi tentunya ada perusahaan yang membuat produk dan dijual, tapi dia mau meningkatkan, mau memperbaiki. Malahan tidak laku, malahan kemungkinan ada kesalahan perbuatan. Itu harus selalu diperhatikan. Itu yang berperan di situ adalah quality control tentunya dari pihak divisi quality control. Nah, personal risk sangat jelas. Biasanya adalah terjadinya penghentian pemutusan hubungan kerja. Begitu juga kemungkinan malahan ada yang memberontak, personalnya yang memberontak. Bahkan oleh suatu perusahaan Jepang, saya diundang investasi Jepang di Karawang, dan juga dia punya pabrik di Tangerang. Dia mengatakan, kami menghadapi risiko KDRT. Jadi kalau di dalam industri, katakanlah itu sexual harassment. Bagaimana menghadapi itu? Karena pernah terjadi dan tidak mau lagi terjadi. Nah, itu ada caranya juga. Yaitu itu termasuk personal risk. Sekali lagi, hari ini kita tidak bicara tentang financial risk, risiko keuangan. Tentu ada yang lebih berwenang nanti. Lalu price volatility risk itu juga harus diperhatikan oleh bagian marketing. Bagaimana menghadapi perang dengan harga, ya itu ada caranya. Market risk, dan sekarang ini kita terpaksa menghadapi dengan begitu banyaknya gerai-gerai yang ditutup dan juga supermarket ya. Itu risiko bagaimana menghadapinya itu. Salah satu cara kita sudah tahu, dikecilkan saja atau pakai cara entrepreneur ya, itu mengatakan begitu. Begitu juga dengan business risk, itu lebih banyak dengan perluasan bisnis. Bagaimana kalau kita mau meluaskan penjualan ke daerah misalnya atau ke tempat lain. Begitu juga di dalam bisnis risk ini kita akan negosiasi untuk bisa ekspor. Nah, ternyata memang Indonesia pun tidak kalah yang menegosiasi dan menawarkan barang selain dari marketingnya, dia lebih memikirkan pengembangan bisnis keseluruhannya. Selain kelapa sawit, ternyata ada juga saya baru kenal juga
itu membentuk suatu asosiasi untuk menangani penjualan barang-barang yang tingkat tinggi, ya. Itu ada ya menangani dari Indonesia, memberi informasi, memberi dan menjualnya. Jadi mereka membayar konsultasi itu untuk negara Kamboja dan juga di negara-negara yang kurang maju. Jadi berani mereka bisa ya. Nah, itulah apalagi kalau kita kembali kepada legal risk besar sekali. Bagaimana risiko legal. Dalam hal ini kita batasi legal risk yang harus kita perhatikan bahwa semua surat-surat sudah memenuhi peraturan, memenuhi apa yang diinginkan oleh pemerintahan. Tentu di dalam legal risk sangat penting adalah bagaimana kita mengikuti peraturan perpajakan. Ini tipe of risk. Jadi masing-masing divisi di suatu industri dari perusahaan mempunyai tanggung jawab masing-masing juga untuk menyiapkan SOP dan menyiapkan assessment-nya. Assessment-nya artinya dia sudah menyiapkan untuk bagaimana kalau terjadi, bagaimana melakukan tindakannya. Dan juga yang paling akhir adalah controlling risk. Lalu di updating, di reviewing. Lanjut Mas Aldo. Nah, ini yang sering terjadi dan ini menjadi ada pengalaman saya dalam operational risk ya. Karena apa? Ya karena model dari mesin yang dipasang itu tidak sesuai misalnya dengan apa yang mereka kehendaki yang pernah memesannya. Dan ini risiko bisa menyebabkan kalau mesin ya itu menjadi pertengkaran. Nah, itu bagaimana menghadapi? Tentu nomor satu, dua-duanya artinya bagian industri yang pabrik yang baru memasang atau membeli ya ternyata tidak sesuai dengan apa mesin-mesin yang dipasang. Dan ini harus dapat didapatkan jalan keluarnya. Itu termasuk nanti negotiation dan selanjutnya. Tetapi tentu tidak boleh berlama-lama dalam kalau model risk yang modelnya tidak sesuai, maka mungkin harus diambil keputusan, oke, kita berhentikan tidak membuat model ini, tapi akan langsung berubah untuk model lain. Ini termasuk juga model risiko pada waktu saya pernah ke perusahaan pabrik otomotif ya, membuat model mobil yang baru. Tapi mereka supaya tidak ada risiko kesulitan model risk itu terjadi, maka mereka punya modelnya sudah ada beberapa. Jadi bentuk yang terbaru dari suatu bukan pesawat tapi ya, itu adalah mobil ya, maka sudah disiapkan risikonya. Kemudian ada dikatakan people risk, tadi sudah bagian saya bicarakan. Legal risk juga kita semuanya memaklumi kalau kita tidak memenuhi ketentuan dari departemen atau Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, ke Kementerian Keuangan dalam hal ini pajak, itu legal kita yang berbahaya. Karena itu masing-masing divisi harus siap menghadapi supaya tidak terjadi risiko. Dan jangan, menurut saya, yang etis ya, saya katakan, jangan akal-akalan. Ada juga yang terutama di dalam pembayaran pajak. Itu divisi itu malahan bukannya mengikuti peraturan pajak dan menghadapi supaya tidak harus bayar pajak terlalu tinggi atau pajak yang benar yang mereka harus penuhi, itu mereka mencari jalan pintas, jalan tikus, jalan lain ya. Itu adalah akal-akalan dan ini di legal risk supaya tidak terjadi. Pada akhirnya juga akan ya terbalaslah. Tidak saya bicarakan tentang political risk dan semoga industri-industri yang jalan itu sudah diyakini tidak ada political risk kecuali memang didirikan oleh suatu partai yaitu tersendiri ya. Lalu environmental risk dan social risk ini sekarang sangat banyak dibicarakan dan
diperhatikan dan menjadikan ilmu yang kekinian yang disebut juga di dalam ESG, Environmental Sustainable Governance, di mana kita sebuah industri perusahaan harus memperhatikan agar green, agar hijau, agar tidak membuang sampah sembarangan, agar airnya bersih, agar tidak memakai listrik terlalu banyak. Ya, nah, itu harus diperhatikan. Itu ada ilmunya di dalam ESG, harus sustainable, harus berkelanjutan supaya mendukung dunia existing di dunia ini. Technological risk itu sangat maju dan ini juga ada keahliannya sendiri seperti sekarang semuanya dapat dikatakan dalam tanda kutip semuanya dengan AI, ya. Dan itu menjadi pembicaraan yang sangat luas, tetapi kita semuanya harus juga siap. Risiko scamming, risiko juga akan ada di perbankan bagaimana ya, itu technological risk. Di sini technological risk tidak hanya membicarakan teknis mengenai model mesin yang sudah disebutkan terlebih dahulu, tapi lebih banyak dalam digitalisasi dalam keadaan sekarang yang IT atau teknologi informasi. Lanjut, Mas. Jadi itulah ini diuraikan secara lebih luas tentang bisnis risk apa saja, tapi juga sebenarnya bukan hanya di dalam bisnis, di dalam mengatur risiko, bukan mengatur, mempersiapkan menghadapi risiko-risiko. Pertama kita harus punya strategi. Ya, strategi itu seperti dalam militer, dalam ketentaraan, itu untuk menghadapi musuh. Strategi untuk memenangkan perang. Jadi begitu juga dalam bisnis, kita harus punya strategi. Strateginya apa? Dan tiap-tiap divisi. Divisi untuk pengiriman barang, supply, ya supply chain. Itu strateginya tentu lain dengan divisi yang mengolah bahan baku menjadi bahan untuk industri lain. Jadi business to business. Strateginya lain. Strategi juga untuk marketing produk barang-barang konsumen tentunya lain. Begitu juga lah sales stress. Sales di sini tidak diartikan hanya jual makanan atau barang-barang konsumen atau barang pakaian, tetapi juga segala macam sales yang besar seperti ekspor untuk kelapa sawit, ya, minyak kelapa sawit. Itu menghadapi sales rates yang berbeda dengan sales yang untuk dijual di department store atau di pasar. Ya, mereka harus sudah mengetahui mengenai risiko-risiko untuk ekspor minyak kelapa sawit atau minyak bahan gorengan lainnya. Ya. Nah, manajemen risk ini sangat umum dan harus dikuasai oleh manajer, oleh direktur, oleh yang lebih atas lagi, bahkan juga oleh pemilik suatu industri harus mengetahui. Manajemen risk ini nanti lebih banyak membicarakan tentang HRD dan operasional juga tentunya. Tentu Anda tahu, manajemen risk ini dari pihak yang tingkat atas. Bagaimana dia bisa mengelola suatu industri, suatu perusahaan, suatu bangunan tingkat tinggi, bagaimana dia harus mengelolanya itu. Tidak secara eksplisit, tidak hanya mengetahui K3L, tapi lebih banyak tingkat, katakanlah tingkat tinggi, tingkat bagaimana mengelola ini, termasuk juga menghadapi pemalak, ya, menghadapi pemalak. Gitu. Budget risk itu dalam keuangan saya tidak bicarakan, juga aset liquidity itu ada tersendiri, harus ada ahlinya, bukan bagian saya. Begitu juga untuk funding, liquidity itu semuanya risiko-risiko kalau kita memberikan atau membagi investasinya atau kita mau memperluas usaha, itu berhubungan dengan aset liquidity dan funding. Itu harus ahli, bukan saya. Saya memberikan lebih banyak yang risiko pada waktu di
industri, di dalam pekerjaan terjadinya kecelakaan, terjadinya hal yang tidak diinginkan, terjadinya KDRT atau lebih tepat sexual harassment, terjadinya pemalakan bagaimana menghadapinya. Dan itu termasuk dalam compliance race. Compliance race ini adalah kepatuhan. Bagaimana kita harus patuh dan mengajarkan kepada setiap anggota karyawan supaya patuh. Tapi tentu dimulai dari atas, lead by example. Atau sekarang ada kata-kata yang sangat populer yang mengatakan adalah jadi mengikuti pimpinan. Memang kalau pimpinannya, manajernya menunjukkan langsung, misalnya aja disiplin, masuk kerja harus jam 8. Sebelum jam 8 sudah hadir. Begitu juga sekarang diterapkan di pemerintahan. ASN dianjurkan setiap hari Rabu untuk menaiki public transport, naik bis, naik LRT, naik MRT. Itu ditujukan dulu oleh pimpinannya. Kemudian, dan itu kita lihat bagaimana gubernur juga melakukan. Yang sangat mengagumkan juga adalah adanya video yang viral dari dubes Belanda. Oh, yang cewek. Orang Belanda. Dia juga naik MRT ke tempat pekerjaannya ya. Itu contoh. Dan sebelumnya itu ada dubes dari Jerman, seorang wanita dubesnya. Dia juga berkunjung ke mana itu juga naik MRT. Jadi itulah contoh-contoh lead by example ya. Yang diartikan juga following the steps katanya. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Teman-teman ada yang ingin bertanya, monggo silakan di-unmute dan langsung bertanya ke Pak Ludwig. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Atau ada yang malu-malu kucing, bisa via chat terlebih dahulu, silakan. Saya juga melalui chat. Ya, silakan via chat juga. Atau langsung di-unmute ya, unmute langsung bertanya juga, bangga, silakan. Kalau nggak ada, saya yang bertanya boleh Pak Ludwig. Silakan Pak Putra. Boleh mundur satu slide nggak, Mas Aldo? Oke, di operational risk itu salah satunya ada political risk nih, walaupun tadi Pak Ludwig nggak Ya, membahas terlalu panjang kali lebar kali dalam ya, mungkin karena satu dan ya, lain hal. Tapi kayaknya political ini kan efeknya luar biasa ya, bukan hanya ke operasional tapi ke bisnis risk juga dan ke kumpulan resiko-resiko lainnya juga nih Pak Ludwig. Apakah sementara kan di posisinya kalau di materi Bapak itu adanya di operasional, padahal impact-nya itu sampai ke banyak hal termasuk ke bisnis risk juga gitu. Nah, kalau menurut Pak Ludwig gimana nih? Monggo silakan Pak Ludwig. ya. Memang kenapa kita juga sekarang menghadapi ada yang mencerca sendiri ya negaranya. Di Indonesia ini pembacanya sangat rendah. Indonesia kalah dengan Vietnam. Padahal kita lebih dulu merdeka. Ya, itu sebenarnya asalnya semuanya adalah bukan asalnya. Itu adalah dampak political race. Jadi terjadilah karena kita sesungguhnya tidak pernah mempunyai pemimpin-pemimpin yang betul bisa dihandal ya. Jadi sekarang yang diperdebatkan dan menjadi viral, dan secara pribadi saya juga heran mengapa baru sekarang dan apa gunanya membicarakan presiden tidak berijazah atau ijazahnya palsu misalnya ya. Itu political race. Dan ada sekarang yang mencela 10 tahun apa hasilnya dia. Nah, mengapa tidak lebih dahulu? Nah, di situ kita sebagai orang bisnis tentu tidak bisa berbuat apa-apa karena itu terserah dari DPR MPR kita. Itulah yang menyebabkan political. Ya bukannya saya tidak mau mengikuti ya, dan kita menyesali terjadinya begitu. Maka itu kita tetap selalu berharap agar pemerintahan yang akan datang ini jauh lebih baik. Begitu Pak Putra singkatnya. Oke, jadi impact
dari political risk ini ternyata nggak hanya di bawah operational risk ya Pak Ludwig ya, bisa Ya, nge-refer ke resiko-resiko lainnya juga gitu ya, termasuk di bisnis risk. Karena kita ngerasain impact-nya ya saat ini, teman-teman di pemerintahan tentunya juga lebih merasakan efeknya vendor-vendor yang masuk ke pemerintahan juga berimpact gitu ya. Ini kan kayak apa domino aja nih lagi menunggu. Jadi mulai impact ke swasta-swasta yang punya pekerjaan di pemerintahan. Kurang lebih seperti itu Pak Lutut. Tapi kita nggak bahas politik ya di pagi hari ini. Tapi paling nggak oke. teman-teman tahu bahwa ada political risk di sana. Ternyata nggak hanya mengganggu operational risk saja, bisa merefer ke bisnis risk dan resiko-resiko lainnya. Betul ya kurang lebih ya Pak Lutut? Betul, Pak Putra. Oke. Lanjut Pak, lanjut. Thank you, thank Ya, you. Pak Aldo, tolong slide berikutnya. Ya, nah ini lebih bidang saya dan juga ada mungkin lebih tertarik dalam market risk dan bagaimana menghadapi. Ya, sekarang langsung saja kita melihat bagaimana sepinya eh, tanah Tanah Abang ya, misalnya pasar Tanah Abang ataupun eh, Blok M ditutup ataupun banyak Luki supermarket ditutup ya. Itu adalah asal mulanya dari market risk. Itu karena ada yang disebut oleh para ahli absolute risk. Sudah absolut ya, kalau tidak dikelola dengan baik, kalau tidak ada pembelinya, Mana? ya dengan sendirinya lebih baik tutup ya. Itu absolute risk katanya. Jadi sudah absolut. Memang hukumnya demikian, hukum katakanlah hukum alam ya. Kalau tidak ada yang mengurusi secara baik, kalau tidak ada yang membeli untuk beli di Luki, ya lebih baik tutup aja, sudah absolut. Relatif risk, nah ini masih ada perkiraan-perkiraan lainnya yang bisa mungkin diganti. Seperti ada juga mengapa restoran-restoran besar sebaiknya tidak demikian. Serahkanlah kepada coffee shop, kafe-kafe yang lebih kecil, dan itu relatif. Jadi dia memecahkan diri. Kalau dinasihatkan misalnya, risikonya lebih besar membuka restoran yang besar daripada membuka yang kecil-kecil di banyak tempat. Ya, teman saya dia sangat suka kulineran, maka dia juga ada buka 3 tempat coffee shop, ya. Jadi kecil-kecil. Jadi tidak mau membuka yang besar. Padahalnya sebenarnya bisa dan pekerjaannya lama-lama sama aja. Nah, lalu directorial risk di sini sangat menentukan, menunjukkan jalan untuk yang sebenarnya, direction ya. Jadi directorial risk itu kalau risikonya sangat besar, kalau manajernya ataupun direkturnya tidak menunjukkan secara benar, tidak ada SOP, jadi itu kan tentunya perusahaan yang dapat dikatakan ngawur ya. Jadi itu yang disebut director risk. Sedangkan yang naik yang langsung non director risk ya itu. Ini adalah orang yang katakannya menghadapi risiko yang ya sudahlah kita hadapi saja ya. Jadi berani. Nah, ini orang-orang berani yang tidak merasa perlu ada direction. Tapi ternyata ada risikonya juga. Kalau mereka buka sesuatu warung, ya sudahlah kita buka di sini. Nanti kita doakan saja atau kita harap atau kita pasang suatu benda yang bisa mengundang pembeli. Padahalnya itu di tempatnya di situ tidak ada atau jarang orang lewat. Bagaimana bisa laku ya? Jadi sudah melawan. Jadi itu dia non directed risk ya. Tapi juga bisa dia ternyata di tempat seperti dulu ada bakmi ya, warung bakmi yang di sudut jalan ternyata rame juga ya. Jadi bukan karena direction atau direksinya atau orang yang menunjukkan harus buka di sana, bukan. Tapi dikatakan, oh, he is luck ya. Itu ya untung-untungan lah katanya. Itu mengikuti non-directed risk. Itu risikonya cukup besar tentunya. Jadi kita harus
memperhitungkan itu. Basic risk tentu saja kita sudah tahu adalah kalau kita punya industri, kita punya suatu pabrik minimum katakanlah ada 20 pekerja juga, tapi tidak ada K3L ya. Satu orang pun cukup kalau untuk 20 karyawan misalnya. Dia harus menguasai K3L itu bagaimana. Paling tidak dia menyediakan untuk APAR. APAR itu alat pemadam kebakaran yang cukup kecil ya. Dia sudah ada. Dia sudah memberikan petunjuk juga. Dia seorang diri, tidak punya divisi, tidak apa-apa, tetapi dia lapor langsung kepada pemilik industri itu bahwa dia punya ini dan dia berikan pada industri. Ini nomor telepon gawat darurat, ini telepon damkar, ini telepon rumah sakit yang terdekat. Dia sudah punya, dia sudah observasi dan bahkan dia sudah pernah berhubungan juga dengan mereka. Jadi itu basic risk. Basic risk sekali lagi harus ada K3L, harus ada training ya untuk mereka, dan juga itulah basic risk yang mereka harus mengalami, bahwa yang seperti para pembersih lantai itu memasang peringatan warning lantai licin, itu basic risk supaya tidak jatuh ya. Jadi itu termasuk basic risk yang harus dipunyai, diterapkan oleh industri perusahaan manapun. Kalau volatility risk itu ya, secara volunteer ya dia menyiapkan diri juga supaya tidak ada risiko. Jadi misalnya untuk naik tangga, naik ya dengan kaki, itu ada yang mengatakan, wah ini terlalu sempit atau ini tidak perlulah pasang pemegangan tangan. Seharusnya oleh K3L naik tangga manapun harus ada yang pegang tangan ya, karena kemungkinan terpeleset, kemungkinan jauh itu besar. Tapi secara volatility, secara sukarela dia katakan tidak perlu itu membuat biaya untuk industri kita karena ada dinding di samping tangga itu. Jadi dia bisa berpegangan pada dinding. Itu salah satu contoh yang ekstrim, katakanlah begitu. Jadi ada risiko-risiko yang bisa disiapkan ini di dalam market risk. Jadinya tidak hanya untuk memasarkan, tetapi untuk kesiapan di dalam menghadapi pembeli, mereka yang ingin juga datang ke kantor itu atau ke pabrik itu termasuk market di sini. Lanjut, Mas Aldo. Ya, di sini adalah secara garis besar bahwa standard risk management procedures dimulai dengan identifying. Jadi kita harus mengerti di industri ini, di bangunan ini, di perusahaan ini, bahkan bangunan untuk permainan anak-anak ya. Jadi di luar bukan hanya bangunan, tapi dia di area terbuka ada risikonya apa. Diidentifikasi, dicatat, di list down, dibuat risiko-risiko apa. Identifying. Jadi sudah diidentifikasi dulu. Ini permulaannya, karena itu biru jelas sekali harus sudah disiapkan. Begitulah yang dilakukan oleh pesawat atau industri penerbangan. Ya, itu lebih dulu sudah mengidentify dan selalu mengadakan simulasi kalau terjadi risiko itu supaya bisa mengatasinya, bisa cepat tanggap dan tidak menyebabkan korban misalnya. Identifikasi lebih dulu. Sama dengan diri kita sendiri, kita identifikasi diri kita sendiri. Kalau mau berangkat bekerja, kita sudah siap, kita sehat, kita berpakaian secara baik. Itu nomor satu. Nomor dua, dikatakan harus mengakses. Assessment itu sudah lebih dulu juga mengerti dari studi kasus yang lain atau dari pengalaman di industri itu. Sudah ada assessment-nya. Assessment itu adalah sesuatu yang sudah kita tinjau, kita pelajari lagi, dan kita
bahasa Jawanya wanti-wanti, berpesan supaya tidak terulang kejadian risiko yang jelek. Kalau risiko yang baik tentunya kita juga informasikan ini supaya diulangi ya, karena ini baik, ini menghasilkan lebih produktif, ini lebih laku misalnya. Tetapi dalam risiko adalah kejadian-kejadian yang tidak baik, kejadian-kejadian kecelakaan, kejadian-kejadian yang buruk, kejadian-kejadian yang menyebabkan bisa marah ya. Nah, tentunya kalau kita sudah tahu itu sudah identify, sudah tahu, kita juga sudah ada pengalaman dari assessment ataupun dari pelajaran. Assessment itu bukan hanya dari dari pengalaman sendiri, tetapi juga assessmentnya dari contoh kasus yang lain, maka kita harus siap treatment. Treat itu bagaimana bertindaknya. Tapi kata di sini tidak disebut, saya mengatakan selalu harus siap untuk treatmentnya bagaimana. Di sini dalam infografik ini maksudnya kalau sudah terjadi risiko, ada kecelakaan, ada bangunan yang terbakar, treatmentnya bagaimana? Sekarang nomor satu adalah telepon, pakai HP, pakai internet, ya digital langsung memberitahukan bagi mereka yang bisa membantu kita dan kita harus laporkan. Itu kalau ada suatu, itu namanya treatment. Begitu juga kalau ada sexual harassment di dalam pabrik, treatmentnya bagaimana? Apa yang harus ditindak lanjuti nomor satu. Begitu juga pengalaman saya di suatu industri pabrik di Pulau Gadung, bagian pabriknya adalah manajer operasional, manajer pabrik bukan manajer operasional ya. Dan sekarang dikenal dengan CMO ya, Chief bukan CMO, pokoknya pembuatan ya. Dia melaporkan bahwa ketahuan ada salah satu karyawannya mencuri ya, dan dia ketakutan untuk melaporkan karena karyawan ini cukup besar, garang kelihatannya ya. Nah ini tentu salah rekrutmen asesmennya ya. Kenapa ya dipilih dia untuk bekerja di pabrik itu? Jadi cara-caranya sudah bisa ketahuan kalau dia suka mencuri. Nah, bagaimana menangani itu? Itu treatmentnya bagaimana? Sudah harus bisa saya cari jalan keluarnya. Saya waktu itu sebagai general manager ya. Jadi treatment kalau menghadapi risiko bagaimana? Sebagai trainer saya juga ditanyakan, saya ulangi yang perusahaan Pak investor Jepang itu menanyakan bagaimana kalau terjadi sexual harassment karena pabriknya banyak pekerja wanita, tetapi manajer-manajernya ada yang laki dan tendensi dia hanya melihat tendensinya. Itu yang manajer yang di pabrik itu kelihatannya dia suka mengganggu wanita tertentu. Dia sudah merasa takut akan ada sexual harassment. Nah, itu sudah identify, sudah mengadakan assessment, lalu dia langsung bertindak menanyakan kepada trainer saya sebagai coach bagaimana menghadapi risiko kalau ada sexual harassment. Itu treatmentnya. Jadi sebelum terjadi sesuatu bisa juga, tapi juga treatment itu biasanya kalau risiko sudah terjadi, bagaimana menghadapinya. Nah itu ada cara-caranya tentunya. Kemudian yang terakhir ini adalah, maaf ini agak kecil, saya tidak begitu lihat. Mau apa ya sebutannya apa Pak? Monitor dan report, Pak. Kenapa? Monitor dan report. Ya, nah itu terakhir tentu kita selalu bermonitor, kita mengikuti dan selalu harus dibuat report. Bukan hanya sebagai dokumen. Sebenarnya ini seperti saya pernah kerja di pabrik Colgate-Palmolive yang membuat sabun Palmolive dan waktu itu belum membuat Colgate ya. Itu di Surabaya, pabriknya sudah tutup sekarang karena persoalan politik. Jadi yang Pak Putra mengatakan dampaknya Colgate-Palmolive pernah punya pabrik bekerja sama investor dari minyak
Bimoli kalau tidak salah ya, di Surabaya itu akhirnya tutup karena perusahaan political risk ya. Tapi waktu itu saya di sana itu di pabrik ya, itu dia monitor apa kejadian dari kecil ya, apa yang kejadian, kesalahan-kesalahan di produksi sampai juga kesalahan untuk pengiriman ya, itu kemudian harus dilaporkan kepada kantor kantor pusatnya di New York. Tentunya tidak terlalu detail, tapi dia katakan di pabrik di Indonesia terjadi ini. Tetapi tidak hanya demikian. Tiap 6 bulan ada meeting para manajer-manajer, saya masih jadi manajer saja, belum jadi direktur ya, itu ikut dan diulangi lagi untuk report dan monitoring itu supaya diikuti agar risiko itu bisa di manage ya, dimitigasi istilahnya. Oke, lanjut Mas Aldo. Nah, ini semuanya adalah cara-cara assess atau mitigasi dari risiko ya. Nomor satu memang identification. Ada lagi Mas Aldo? Ya, jadi ada juga yang sama dengan reporting monitoring, sama sebenarnya. Ini adalah membuat analisis. Tapi sebelumnya juga kita bisa membuat analisis. Lanjut kalau masih ada. Ya, ini terlalu kecil, saya tidak akan membahasnya terlalu mendalam. Anda lihat yang bagian merah itu adalah keadaan matriks yang berat. Ya, kenapa? Kecil. Ada. Nanti aja ada baca. Ada pertanyaan ini, ada yang masuk. Ya, silakan Pak Alphonse. Ya, mungkin bisa ditolong Saya dibacakan. bantu ya, saya bantu. Ya. Ini yang bertanya Pak Erik. Pak Erik mau langsung bertanya, silakan Pak Erik. Mau Ya, langsung, terima kasih Pak Putra. silakan Pak. Terima kasih Pak Ludwig. Jadi Monggo. tadi dijelaskan oleh Pak Ludwig banyak sekali risiko yang akan berpengaruh terhadap operasi ya. Dari mulai tadi mungkin kalau ada operational risk, kemudian juga ada secondary risk maupun tertiary risk, itu banyak sekali. Nah, apakah ada suatu metode atau cara ya untuk bisa mengintegrasikan untuk mengolah semua risiko tadi ya? Kalau di kami keluar di migas itu kan memang yang utama ada beberapa sistem yang kami adopt ya 1471 maupun 1471. Namun betul kalau kita mau melebarkan untuk mengelola semua risiko yang akan berpengaruh terhadap operasi, apakah ada suatu sistem yang memang robust ya, yang bisa kita adopt itu sih Pak Logi, Pak Putra. Ya, Pak Putra bisa mungkin dirangkum pertanyaannya. Ya, mungkin kalau saya mudah-mudahan nggak salah ya. Jadi dari banyak resiko-resiko tadi yang ada pengelompokan operational risk, kemudian ada business risk, dan yang satu lagi terakhir apa ya tadi yang ketiga. Itu apakah ada tools yang bisa merangkum atau mengintegrasikannya, Pak Ludwig, sehingga mungkin bisa lahir dalam sebuah satu tampilan seperti kalau di ISO itu ada khususnya untuk safety itu ada Hiradisi atau tabel resiko lainnya. Kurang lebih Ya. seperti itu, Pak. Ya maaf saya kurang mengikuti pertanyaannya persisnya seperti apa ya. Tetapi kalau mau dirangkum, ini semuanya sudah termasuk di dalam HSES ya, yaitu Health, Safety, Environment, and Security. Ya. K3L. Ya. Jadi sebenarnya mereka yang ahli K3L, dan saya biasanya didampingi juga kalau untuk mengadakan coaching atau training manajemen risiko atau manajemen begini, itu yang ahli adalah langsung menerapkan itu di K3L. Jadi semuanya risikonya ini sudah ditangani atau harus mereka kuasai manajernya. Begitu. Pak, siapa yang bertanya tadi? Terima kasih. Erik. Oke. Itu Pak Erik mungkin sementara jawabannya, Pak Erik. Apakah terjawab? Ya, lanjut dulu Pak. Terima kasih Oke. Pak. Kalau Pak. Pak Erik kurang puas bisa meluncur ke Serpong nih, Pak. Langsung Atau Pak saya Lutfi ada di sana. bisa datang kemana Anda Oke. ada nanti. Kita bisa Bisa dengan ngobrol Pak langsung. Putra yang mengaturnya.
Ya, Ya, Depok Serpong kan nggak terlalu jauh Pak. Silakan. Oke. ya, Tadi ada pertanyaan, saya tempat ada yang angkat tangan nih Pak Dion. Monggo silakan Pak Dion. Ya, selamat siang Pak Putra, Pak Ludwig. ya. Ya, Selamat siang. saya Pak Dion, Pak. Izin bertanya, Pak. Kalau tadi ditampil slide sebelumnya saya sempat simak ya, itu kan ada market risk ya. Ya, ada beberapa sampling yang coba saya temukan kali di lapangan. Itu sepertinya ada pergeseran nilai ketika generasi ya, kalau kita sebut ya, ada generasi Gen Y, Gen X, atau Gen Z ya. Itu kan mungkin perilaku konsumennya berbeda-beda ya. Ketika kami berkunjung di pasar pagi itu kenapa, generasi Z-nya nggak muncul kita lihat. Itu banyak generasi X ya, artinya usia di atas 30, mereka lebih banyak dominan belanja pakaian. Tapi ketika kita berkunjung ke suatu tempat berupa, GoFood, food ya, anak-anak muda yang berkumpul. Mungkin tentang market risk ini supaya pelaku pasar bisa mensegmentasikan, tadi kita lihat segmentasi risknya nggak muncul ya. Apakah ini bisa dibuat ketika, pelaku pasar, katakanlah saya sebagai pengusaha, pakaian ya, bagaimana untuk memulai, para generasi Z ini, Gen Z ini bisa membeli pakaian-pakaian saya gitu. Nah ini antara yang online dan yang onsite ini sepertinya agak berbeda gitu, eranya di tahun ini. Kami juga sempat coba tanya-tanya ke yang penjual toko ya, anak-anak mudanya memang nggak ada Pak katanya yang belanja, terutama, elektronik ya, pakai, elektronik itu orang-orang tua, seperti kita mau beli jam tangan gitu ya, itu nggak ada yang muda-muda. Mungkin dari market risk ini akan perlu juga ya disegmentasikan kali ya. Kira-kira mungkin punya advice dari Pak Ludwig seperti apa kita di kedepannya gitu ya, tentang market risk ini. Berapa, berapa besar apanya Pak? Eh, Tentang segmentasi market yang belum Iya, lihat ya. memang ada. Tapi tadi terakhir pertanyaan Anda berapa besar apanya? Eh, Jumlah presentasi yang berkunjung ke Oh, market itu ya, jauh terbalik gitu, berbanding terbalik dibanding 10 ya, tahun yang ya, lalu ya. ya, Nah ini nggak terdefinisikan di materi ini saya lihat. ya, Mohon betul. arahannya ya. Jadi, ya kalau boleh saya jawab, itulah kemajuan teknologi dan perubahan dunia. Ya, kalau kita pelajari sejarah, sebelumnya ada revolusi industri, ya orang juga akan berjalan kaki atau naik kuda atau naik pedati, ya gerobak itu sudah umum. Tapi kemudian terjadilah perubahan teknologi dan naik kereta api, naik mobil dan naik sepeda ya. Itu karena atau sepeda sudah lebih dulu. Jadi zamannya berubah. Sekarang zaman kita berubah, tentunya market risk itu sudah harus diidentifikasi. Karena itulah kita harus yang namanya sekarang juga agile. Agile itu mudah beradaptasi, mudah berubah. Jadi tidak bisa mempertahankan terus. Seperti tadi Pak siapa tadi yang mengatakan kalau ke pasar Tanah Abang ya itu generasi ya yang tidak ada generasi Z, adanya generasi yang lebih tua mungkin. Betul begitu kan? Jadi memang mereka tidak suka, bukan tempatnya. Jadi kita harus, nah itulah kita harus agile, kita harus bisa adaptasi, menempatkan. Jadi yang cepat bisa berubah atau menyesuaikan diri, dia akan survive ya. Dan itu memang itulah keadaan zaman. Begitu kurang lebih ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan lah. Kalau pasar Tanah Abang itu tetap akan harus dikunjungi atau bagaimana caranya supaya ada generasi yang lebih muda. Bisa, tetapi itu adalah suatu pergerakan yang cukup besar ya. Harus ada political will, dalam hal ini politik sudah bicara juga. Jadi harus ada ketentuan atau mengundang mereka yang lebih muda juga datang ke pasar. Tapi untuk apa? Pada umumnya adalah tujuan yang utama
untuk mereka generasi muda mau juga datang ke pasar itu. Ya. Kurang lebih demikian. Mungkin kurang memuaskan, tapi itu Pak Putra mungkin mau Oke. menambahkan. Pak Dion, kejawab nggak Pak Dion kira-kira? Ya, sebagian sudah terjawab. Oke, kalau gitu saya coba tambahkan Pak Dion. Paling nggak Pak, saya kami kasih gambaran. Kenapa sih pasar tradisional nggak didatangi Gen Z gitu ya? Tapi Ya, itu tadi disruption ya. Jadi mau nggak mau ya pasar tradisional harusnya melakukan inovasi juga Pak Dion. Kalau kita lihat Pak Dion, kalau saya itu pernah waktu itu ke Bangkok ya. Jadi toko itu diisi oleh orang pegang handphone, pegang apa tuh Pak untuk standing handphone itu. Eh, apa itu namanya yang bisa naruh di depan terus dia ngomong-ngomong bicara online Pak ternyata mereka jualan Pak jualan isinya toko tapi online ya. Nah saya nggak tahu kenapa di Tanah Abang itu nggak ada orang di depan toko yang mengonlinekan diri terus jual-jual barangnya seperti itu sementara di sana menjelang toko tutup itu Pak pasti menjamur semua orang kebanyakan wanita emang dia berdiri di depan standing sama handphone dan dia melakukan online selling gitu Pak. Nangkap ya Pak Dion kira-kira ya. Jadi ya saya nggak tahu kenapa di pasar tradisional kita itu nggak terjadi gitu. Sementara di Bangkok dan beberapa negara mungkin online itu luar biasa. Betul ada holder atau tripod. Nah saya nggak tahu ini mungkin produknya sendiri mungkin udah nggak ngejual atau yang lain. Tapi secara teknis harusnya kalau online itu mau dilakukan seharusnya bisa. Event itu di pasar tradisional. Kurang lebih tambahannya seperti itu Pak Dion. Mudah-mudahan ngebantu. Izin sedikit respon yang disampaikan Pak Putra itu menarik ya, ketika suatu negara, katakanlah tadi Thailand, Bangkok itu memberi trigger seperti itu ya. Tadi juga Pak Lupit saya sedikit simak menariknya ketika political will atau mungkin politik risk itu bermain, mungkin ini juga akan punya dampak juga sih ya. Artinya keikutsertaan pemerintah dalam menggalakkan pasar tradisional itu mungkin impact-nya juga ke masyarakat ya. Seperti contoh yang kemarin baru-baru ini kan Gubernur DKI tiap hari Rabu transportasi kendaraan umum. Tadinya kan pada pakai mobil ya. Sekarang orang suruh pakai transportasi umum, naik kereta atau busway ya. Itu mungkin akan dampak nggak kira-kira ya Pak Lutfi atau Pak Putra ya dengan politik kris ini ya? ya harus tentunya ada strateginya juga ya. Karena, nah semoga yang Pak Gubernur sekarang di DKI itu cukup menarik dan akan diikuti ya. Tetapi kita ingat juga Presiden yang lalu kita juga mengunjungi pasar Tanah Abang, malahan dengan siapa itu yang terkenal dari Zuckerberg atau siapa ya, dia kan ke Tanah Abang, dia berusaha juga, tapi tidak ada strateginya, tidak ada kelanjutannya. Yang lebih penting seperti Pak Putra mengatakan, kita harus agile seperti di Bangkok. Sebenarnya saya pernah lihat Pak Putra, ada juga wanita yang tapi mungkin itu tidak di depan pasar ya. Dia juga online jualan pakai standee itu, terus dia menunjukkan jadi online jualan produk-produk yang mereka jual sekarang. Tapi itu adalah usaha baru ya, jadi usaha entrepreneurship itu malah. Terima kasih Pak Dion dan Pak Putra. Oke, mudah-mudahan kejawab ya Pak Dion. Oke, kita lanjut dulu kalau gitu. Silakan Ya, Pak Lut, lanjutkan materinya dulu Pak, silakan. masih ada slide-slide berikutnya. Ya, ini adalah straight treatment tadi ya. Jadi bagaimana kita menghadapi, membuat treatment, bertindak ya. Bisa kita retain itu ya sudah tetap dijalankan perusahaan atau usaha kita atau buka warung kita, buka toko kita hanya mengharap-harap ada perbaikan bisa ya. Tapi bisa juga yang kita agile. Kita agile itu kita lebih bertindak lebih cepat ya. Kita avoid. Jadi kita kalau kita lihat tanda-tandanya ini risikonya besar atau risikonya rugi, ya jangan dilanjutkan, kita avoid ya. Dan juga seperti tadi, kalau kita tidak punya karyawan untuk membuat analisis risk keuangan, ya kita transfer, tapi ternyata konsultannya itu tidak kita sebagai direksi dan sebagai manajer ada buktinya, ada kelihatannya kok rugi terus ya.
berarti ini konsultan keuangannya tidak benar ya. Jadi kita transfer, kita tanyakan kepada konsultan yang lain, ataupun kita tidak perlu pakai konsultan, kita harus bisa menangani sendiri. Ya, reduce, kita kecilkan usaha kita reduce risk-nya terutama ya, bukan usaha saja, karena kalau terlalu besar seperti warung dan toko tidak perlu lah buat lagi supermarket yang besar misalnya, ataupun supermarket lebih dikhususkan untuk jualannya jenis apa, tidak usah segala macam barang kan. Jadi kita reduce, karena barang-barang yang tidak laku, barang-barang yang numpuk saja, kita tidak perlu menanggung ruginya. Jadi kita harus reduce risiko. Mengurangi risiko berarti juga mengapa harus membuat tangga ke atas di situ. Tidak usahlah dari situ, mungkin dari tempat lain ya. Jadi kita reduce, atau tidak usah menaik tangga, sudah ada lift kok. Ataupun sebaliknya, kenapa tidak dipasang lift untuk bisa mempercepat ya? Karena ada biayanya. Tetapi kalau yang naik tangga itu risikonya besar. Salah satunya juga membawa barang naik ke atas itu lebih sulit ya misalnya. Jadi kita reduce, itu treatmentnya. Treatment risiko yang lain kita exploit itu artinya jadi menunggangi sesuatu yang berhasil, bukan menunggangi untuk menyebabkan lebih rusak atau rugi. Jadi kita tahu, oh cara ini yang menguntungkan marketing kita, cara ini menguntungkan untuk sales kita ya. Maka kita exploit. Zaman dulu, sekarang tidak ya, itu dengan telemarketing. Dianggap dengan telemarketing itu cukup berhasil ya. Sekarang siapa yang mau mendengar? Jadi kita juga harus cukup agile, cukup mudah berubah ya. Jadi itu dieksploitasi. Eksploitasi di sini untuk treatment, eksploitasi yang baik, bukan eksploitasi untuk merusak. Lanjut Mas Aldo. Ya, ini adalah sekedarnya aja untuk memberitahukan. Tadi kita sudah bicarakan juga bahwa harus ada monitoring dan report. Lanjut, Mas. Jadi risk management training, ini ya masih jarang dianggap perlu. Meskipun ada ya dari pemerintahan mengatakan mau mengurangi biaya. Apa itu Pak Putra? Ada istilahnya ya. Jadi ya, atau Pak siapa yang mengetahui ya. Jadi ada sekarang, nah ini risiko juga mereka mengurangi supaya tidak ada training-training, tidak ada pelatihan-pelatihan ya supaya dikurangi. Ya ini risiko. Pelatihan macam apa yang tidak perlu, harus dipilah-pilah ya sebenarnya. Nah di dalam risk management training ini menurut saya yang perusahaan apapun ya juga usaha apapun, apakah itu industri manufacturing ataupun supply chain ataupun buka apotek ataupun mengelola salesman misalnya ya, itu semuanya juga ada risk management trainingnya. Ya itu tadi yang sudah saya sebutkan di dalam manajemen risk training, itu kita akan belajar caranya, bagaimana identify, caranya assessment, dan mengapa perlu review, bagaimana mengontrol, bagaimana mitigasi risk itu, bagaimana kita tidak menghindari, tapi menyiapkan diri. Risiko datang tanpa kita undang, tanpa kita mau, tapi mitigasinya adalah bukan mengurangi, tapi menyiapkan diri. Mitigasi risk itu di dalam training sangat penting. Ya, kalau monitoring itu biasa seperti reporting. Lanjut Mas Aldo. Jadi sekali lagi sebenarnya training itu sangat penting. Pokok terutama dalam menghadapi risiko tersedianya HSES sebenarnya ditambahin lagi sekarang ya sudah lebih lengkap. Health, Security, Environment, Safety harusnya K3L ya. Oke, ini hanya sekedar untuk melihatkan perlintingan. Ya tadi sudah dicepatkan aja Pak. Ini keterangan tentang health ya, environment ya, HSES sampai kepada lanjut
ya HSES yang bertujuan aiming to focusing more on preventing accidents and occupational diseases ya. Ini juga sekarang sangat menonjol ya, bagaimana menghadapi penyakit seperti pengalaman kita dengan COVID. Lalu saya heran juga masih ada TBC yang saya tahu sudah berpuluh tahun sudah katanya sudah hilang. Tapi penyakit itu akan tetap timbul, jadi kita harus selalu siap ya. Jadi HSES also focuses on preventing recently threats. Jadi recently threats ini yang sangat penting, dan ini ada ahlinya adalah dalam digital ya, di dalam yang sekarang juga sangat diperhatikan oleh Kominfo-Dikti ya. Jadi begitu banyak yang terjadi sekarang penipuan melalui digital ya. Itu sekarang kita harus pelajari, itu ada ahlinya ya. Both from within and outside the company. Dan itu sebenarnya sudah lama bahwa ada yang menyebabkan risiko atau keonaran dari dalam perusahaan sendiri. Tapi ya itu harus dihadapi. Seperti yang saya kasih contoh, yang sebenarnya saya sendiri agak terkejut. Kok perusahaan Jepang ini tiba-tiba tanya mengenai bagaimana menghandle kalau ada sexual harassment di pabriknya. Ini nggak terpikir saya ya. Tapi betul sebenarnya. Ini dari dalam sendiri. Kalau dari luar itu yang pernah saya diundang, bagaimana Pak menghadapi bukan orang yang saya sebut, bukan daerah saya sebut, tapi dia mengatakan itu dipalak oleh anggota-anggota Pemda pakai uniform, pakai pakaian seragam. Bagaimana menghadapi? Nah itu ada caranya. Itu saya siap juga karena saya sendiri mengalami waktu di perusahaan lain. Dan tentunya risikonya saya diancam akan dibunuh juga ya. Tapi begitulah. Yaitu perkara mati ada hal yang lain. Perkara akademik itu adalah kebiasaan saya. Monggo jika ada yang bisa saya bantu nanti menghubungi Pak Putra NQA, saya akan lebih spesifik bisa menangani mitigasi risiko di pabrik atau perusahaan Anda. Masih ada Pak Aldo? Ya, jadi identifying potential hazard dari workplace ini akan saya kemukakan untuk ada yang membutuhkan untuk di training di industri spesifik mereka. Itu ada caranya. Oke, lanjut Mas. Ini juga adalah contoh-contoh yang bisa saya kemukakan. Ya. Monitoring ini. Ya. Lanjut Mas. Dan safety culture budaya keamanan ya, bukan keamanan karena akan ditembak atau ada serangan, tapi keamanan industri kita sendiri. Culture, bentuklah suatu budaya. Nah ini harus dipelajari, ada cara-caranya yang dari hijau, dan kalau yang merah itu caranya ini sangat penting, yang merah sebelah kanan, ya itu leadership sangat menentukan untuk culture ya. Kalau yang oranye atau merah sebelah kiri itu juga sangat menentukan communication ya, cara berkomunikasi, cara ngomongnya. Ini mungkin yang sering dilakukan di Indonesia, masih ada banyak training tentang leadership, dan saya sendiri juga lebih bisa dalam mengajarkan berkomunikasi secara baik agar safety culture. Seperti hari ini, ya Pak Putra juga memberi kesempatan saya bisa membicarakan safety culture lebih baik. Tapi caranya bagaimana? Tentunya agak spesifik, masing-masing industri bisa agak berbeda. Ya, lanjut. Masih ada? Ya, saya siapkan cukup banyak, jadi saya tidak ingat sendiri yang kelanjutannya. Safety observation report, ya ini dalam hal membuat report, ada caranya, jadi dipermudah dengan mengikuti ini. Lanjut Pak. Dan inilah yang paling pokok yang hari ini kita pelajari. Pertama kita di perusahaan, di industri itu
kita harus kenal, kita harus tahu, harus identify ya, risiko apa saja sih. Nah, itu kita lalu bisa nanti bisa bikin mitigation, bukan mitigate ya, tapi mitigate, salah ketik ini. Lalu juga assessment itu yang termasuk dalam laporan analisis. Nah, dalam hari ini kita bicara jika analisisnya salah, ya kita harus rubah dan kita harus juga agile, kita harus lebih tahu kalau itu salah mengerjakannya sehingga kita rugi. Jadi mitigasi itu sebaiknya jangan sampai rugi. Ya, sebelum rugi tutuplah usaha itu. Sebelum rugi kita kurangi. Sebelum rugi kita tentu berubah untuk produknya misalnya atau usaha kita. Itulah yang disebut kita ketahui dalam assessment risk. Demikian saya kira sudah habis ya Pak Aldo. Oke, teman-teman semua yang hadir di pagi hari ini, sekali lagi event pagi hari ini free alias gratis alias tidak berbayar. Namun kalau teman-teman ingin mendapatkan sertifikat dalam bentuk e-sertifikat, kemudian materinya tadi e-material, kemudian ada salah satu buku ya, bukunya bukan e-book tapi hardbook ya. Boleh milih bukunya ada 5 judul atau 4 judul tadi ya, boleh milih salah satunya. Kemudian juga dapat rekaman webinar yang pagi hari ini. Nah, untuk mendapatkan 4 item tersebut ada sedikit investasi, nggak besar, investasinya hanya Rp150.000 saja, caranya gampang, tinggal foto barcode-nya ya, foto barcode-nya nanti teman-teman akan terkoneksi ke Mas Aldo atau Mas Alfon, tinggal pilih bukunya mau yang mana, nggak boleh salah 4, nggak boleh 4-4-nya ya, jadi salah satu dari ada 4 buku karangan Pak Ludwig ya, boleh dipilih salah satunya. Silakan teman-teman foto barcode-nya. Oke, next Mas Aldo. Nah, ini buku-bukunya ya. Ada kalau kelihatan ada manajemen krisis and media relation, ada governance risk compliance, ada manajemen tidak stres, ada business English, dan ada SDM maju. Jadi boleh pilih salah satu bukunya. Nanti kita akan kirim hardbook ya, bentuknya hardbook ya. Otomatis teman-teman harus info alamat ya kalau mau dikirimin buku aslinya ya. Oke, next Mas. Nah, tak ada garingnya tak retak teman-teman. Kita butuh evaluasi dan butuh inputan dari teman-teman untuk bisa selalu improve ke depannya. Tolong dievaluasi webinar kami hari ini. Silakan foto barcode-nya dan isi beberapa pertanyaan di sana dalam rangka kami melakukan improvement dari waktu ke waktu. Ya, silakan difoto barcode-nya. Oke, nah ini ada link tree-nya NQA. Teman-teman yang ingin tahu NQA itu apa saja sih produknya, kemudian jasa layanannya apa saja, kemudian ingin tahu pelatihan-pelatihan baik yang dari UK maupun yang di internal di Indonesia, ada link tree ya, silakan dimasuki. Itu akan terkoneksi nanti teman-teman ke beberapa sosial media ya. Tadi malam juga ada webinar ya dari Inggris, dari UK langsung. Terima kasih juga teman-teman yang udah ikutan yang di tadi malam. Ya, thank you sekali lagi teman-teman. Pak Ludwig ada kalimat terakhir Pak sebagai penutup, izin silakan di-unmute dulu Pak Ludwig. Ya, demikianlah kita sudah mempelajari, meninjau kembali. Semoga diterapkan nanti bahwa risiko jelek ya, tidak ada yang mau. Tentu kita ingin kalau kita berbuat sesuatu yang baik itu risikonya baik, tetapi di dalam manajemen risiko itu biasanya memitigasi hal-hal kejadian yang kemungkinan tidak baik. Nah, itulah yang paling baik. Yang paling baik kita hadapi adalah kita mengidentifikasi, mengetahuinya, kemudian kita bikin assessment. Assessment itu sebenarnya mempelajari, melihat cara yang baik ataupun cara yang kurang berhasil. Dan kemudian yang ketiga adalah sebenarnya kita betul-betul bisa bertindak untuk memperbaiki. Demikian, semoga pengetahuan sepintas yang Anda tahu ini sudah Anda dapatkan. Di sini adalah buku-buku yang diterbitkan oleh Kampus Tata yang siap untuk dibagikan pada mereka yang ingin mendapatkan. Ya, silakan dihubungi dengan NQA. Terima kasih Pak Putra. Oke, thank you Coach Ludwig, thank you Pak kita senior kita Pak Ludwig. Terima kasih teman-teman untuk hadir di NQA webinar pagi hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Salam sehat selalu. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua. Waalaikumsalam. Bismillah.